Hari itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaanku, mahkota dari segala penantian. Gaun putih mewah itu terasa dingin di kulitku, tapi hatiku berdegup hangat menanti janji suci. Aku tak pernah menyangka, di detik-detik sebelum ijab kabul diucapkan, tirai sandiwara itu tersingkap, memperlihatkan betapa busuknya hati calon suamiku dan ibunya. Aroma melati bercampur dengan bau teh yang baru saja tumpah. Bukan di lantai, melainkan membasahi wajah ibuku yang malang. Di saat itulah, semua mimpi indahku hancur berkeping-keping. Digantikan bara api kemarahan dan harga diri yang membakar ubun-ubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita berbagi kisah nyata dan fiksi yang penuh makna, emosi, dan inspirasi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya ya. Semoga kamu yang sedang menonton selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan kebahagiaan yang hakiki. Tuliskan di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Salam hangat dari Kediri. Mari kita masuk ke ceritanya. Udara pagi itu terasa dingin, namun ruang rias pengantin yang penuh sesak dengan aroma melati, bedak tabur, dan parfum mahal terasa hangat oleh denyutan harapan. Hari ini adalah hari suci itu, tanggal yang telah kami ukir dalam kalender dengan pena emas. Dalam hitungan menit, aku, Liana, akan berdiri di hadapan penghulu dan mengucapkan sumpah yang mengikatku dengan Raka, pria yang kupercayai akan menjadi dermaga terakhirku. Aku duduk di kursi berbalut satin putih, membiarkan tangan MUA profesional menyempurnakan sanggulku. Gaun kebaya putih gading dengan sulaman benang emas membalut tubuhku, terasa berat dan mewah, seperti beban janji yang sebentar lagi akan kupikul. Liana, kau cantik sekali, Nak. Persis seperti yang bapakmu impikan, bisik ibu, menyentuh bahuku dengan kelembutan yang selalu menyenangkan. Matanya berkaca-kaca, namun senyumnya tulus. Di sudut ruangan, suasana yang tadinya hening mulai tercemar oleh nada bicara yang meninggi. Calon ibu mertuaku, Bu Ratna, baru saja tiba bersama Raka. Wajah Bu Ratna yang biasa tertutup kosmetik tebal, kini terlihat tegang dan merah, kontras dengan perhiasan berlian yang bersinar di lehernya. Sudah kubilang, Raka, mahar emas 100 gram itu minimal. Keluarga mereka seharusnya tahu diri. Desis Bu Ratna. Suaranya berusaha direndam, tapi menusuk telinga. Aku menahan napas. Ini lagi. Masalah mahar sudah selesai dibahas berbulan-bulan yang lalu. Kami sudah menyanggupi 50 gram, jumlah yang sudah disepakati bersama. Rupanya, bagi Bu Ratna kesepakatan hanyalah basa-basi. Ibuku yang baru saja bangkit dari kursi segera menghampiri. Mohon maaf, Bu Ratna. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami keluarga sederhana, tapi kami menjamin Liana akan menjadi istri yang baik. Bu Ratna mendengus, seperti udara yang keluar dari hidungnya membawa bau jijik. Ia berdiri di depan meja konsol yang di atasnya terdapat nampan perak berisi set teh hangat. Uap tipis masih mengepul dari cangkir porselen yang ia pegang. Istri yang baik, seharusnya keluarga yang baik tahu bagaimana menghargai harga diri anak laki-laki saya, Bu, kata Bu Ratna. Suaranya kini menusuk. Pernikahan ini bukan amal, ini investasi, dan investasi kalian terlalu murah. Ibuku hanya menunduk, menelan penghinaan itu dengan susah payah. Aku bisa melihat urat lehernya menegang, menahan air mata yang siap tumpah agar tidak merusak hari besarku. Jika memang ibu merasa kurang, ibuku mencoba menawarkan solusi, mungkin tambahan uang tunai.
Namun, Bu Ratna tidak memberinya kesempatan. Mata wanita itu menyala-nyala, penuh amarah dan dendam yang terasa janggal. Itu bukan hanya soal mahar, itu adalah kebencian yang mendalam. Dalam sepersekian detik, aku melihat gerakan tangan Bu Ratna. Bukan gerakan kebetulan, bukan kecelakaan yang disebabkan oleh ketergelinciran. Ia mengayunkan cangkir teh porselen itu sedikit ke depan, dan air teh panas yang baru diseduh itu tumpah, bukan ke lantai, melainkan tepat ke dada dan lengan kiri ibuku. Suara disisan panas itu diikuti oleh erangan tertahan dari ibuku, menghancurkan keheningan ruangan. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Astaga! Ibuku mundur selangkah, menekan area yang baru saja tersiram. Kain kebaya putihnya langsung basah dan berubah warna menjadi merah muda pucat di beberapa titik. Dan di bawahnya, kulitnya pasti mulai melepuh. Aku bangkit dari kursi dengan cepat. Kebaya mewahku terasa seperti jubah api. Ibu Ratna, apa yang ibu lakukan? Suaraku serak, hampir tidak kukenali. Bu Ratna hanya menatap ibuku dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Ups, maaf, saya tidak sengaja. Tangan saya licin. Senyum tipis yang penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Sebuah ketidaksengajaan yang paling disengaja yang pernah kulihat. Aku bergegas mendekati ibuku. Ibu, kita harus ke dokter. Tidak, Liana. Jangan buat keributan, bisik ibuku, menggenggam tanganku erat. Matanya menatapku memohon, meminta aku untuk menahan amarah demi kelancaran upacara. Tiba-tiba, Raka, calon suamiku, maju. Aku berharap dia akan berlutut di depan ibuku, meminta maaf atas kekejaman ibunya. Aku berharap dia akan menunjukkan bahwa dia adalah pria yang kucintai. Namun, yang dia lakukan adalah sebaliknya. Ibu, sudah kubilang, jangan terlalu kasar, kata Raka. Tapi nadanya jauh lebih mengarah pada teguran, agar Bu Ratna tidak ketahuan, bukan karena rasa bersalah. Ia lalu menoleh padaku dan ibuku. Bu, sudahlah, hanya teh panas. Jangan membesar-besarkan masalah di hari bahagia Liana, Ujar Raka, nadanya terdengar jengkel. Ia menatap ibuku dengan tatapan menyalahkan. Lagi pula, ibu terlalu dekat dengan Bu Ratna tadi. Sensitif sekali, sedikit-sedikit sakit. Kata sensitif itu menghantamku lebih keras daripada siraman teh itu sendiri. Sensitif, ibuku baru saja disakiti secara fisik, dihina secara finansial, dan ia menyebut ibuku sensitif. Raka benar-benar membenarkan tindakan ibunya. Dalam skenario ini, aku dan ibuku adalah pihak yang salah karena telah bereaksi. Darahku mendidih, tetapi aku berusaha menahannya. Demi ibuku yang kini menahan tangisnya. Raka, ibuku kesakitan. Kau tidak lihat? Aku lihat. Tapi ini bukan saatnya drama, Liana. Kita hanya punya 5 menit sebelum akad. Potong Raka dingin. Saat itulah ketika seluruh fokus ruangan beralih pada perdebatan antara aku dan Raka. Ponsel Raka yang tergeletak di meja rias bergetar keras. Layar ponselnya menyala, dan meskipun aku berdiri beberapa langkah darinya, notifikasi pesan masuk dari aplikasi chat tertentu terpampang jelas. Nama pengirimnya adalah Maya. Maya, sepupuku sendiri. Awalnya, aku mengira itu hanya pesan ucapan selamat. Tetapi garis teks yang tertera di notifikasi itu bagaikan kilat yang menyambar kesadaran dan menghancurkan semua yang tersisa dari mimpiku. Semoga drama mahar ini cepat selesai. Ingat, setelah ini aku yang sah. Liana hanya boneka penutup aib. Hutang kita lunas, sayang. Sampai jumpa di Bali.
Tubuhku terasa seperti membeku, lalu mendidih, lalu membeku lagi. Tangan Bu Ratna yang menumpahkan teh ke wajah ibuku terasa seperti tamparan yang menyakitkan. Tetapi teks dari Maya adalah peluru yang menembus jantungku. Boneka penutup kai, hutang kita lunas. Pernikahan ini, hari suci ini, kebaya yang berat dan indah ini, semua hanyalah formalitas, sebuah panggung sandiwara untuk menutupi kebejatan moral dan masalah finansial mereka. Mereka menggunakan aku, menggunakan nama baik keluargaku, hanya untuk mencuci tangan dari kotoran mereka sendiri. Dan dengan siapa? Dengan Maya, sepupuku yang selama ini kupikir hanya iri dengan kebahagiaanku. Semua potongan teka-teki itu tiba-tiba tersambung. Kebencian Bu Ratna yang berlebihan terhadap ibuku, permintaan mahar yang terus meningkat padahal mereka sangat kaya, dan sikap Raka yang dingin dan acuh tak acuh selama persiapan akhir ini. Mereka tidak pernah mencintaiku. Mereka hanya membutuhkan peranku. Aku merasakan seluruh darahku turun ke kakiku, meninggalkan kekosongan yang dingin di dada. Rasa jijik yang luar biasa bercampur dengan amarah yang membakar. Mereka tidak hanya menghina kami, mereka merencanakan kehancuran kami. Dan aku hampir saja berjalan ke jebakan itu dengan mata terbuka lebar. Raka yang sibuk merapikan dasinya tidak menyadari bahwa kebohongan besarnya telah terbongkar dalam sekejap. Aku berjalan pelan mendekati meja, mengambil ponsel Raka tanpa izin, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mataku menatap Raka, Bu Ratna, dan ibuku secara bergantian. Boneka penutup aib. Suaraku bergetar, tetapi bukan karena tangis, melainkan karena getaran kemarahan yang tertahan. Raka mendongak. Matanya melebar panik saat melihat layar ponselnya. Bu Ratna menoleh. Wajahnya yang tadi sombong, kini pucat pasi. Liana, kembalikan itu. Raka mencoba meraih ponsel itu, tetapi aku mundur. Aku tidak perlu penjelasan. Aku tidak butuh drama air mata atau pengakuan. Noda merah teh panas di kebaya ibuku dan noda hitam pesan di ponsel Raka sudah lebih dari cukup. Waktu seolah berhenti, aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri yang menggema di telingaku. Aku melihat ibuku, wajahnya yang menahan perih kini dipenuhi kengerian saat ia menyadari apa yang kubaca. Aku melihat kebaya putihku yang seharusnya menjadi simbol kemurnian, kini terasa menjijikkan, kotor oleh tipu daya. Di depan pintu, suara MC sudah terdengar, memanggil nama kami, menandakan bahwa saat-saat paling sakral dalam hidupku akan dimulai. Satu langkah lagi, dan aku akan terikat pada kebohongan dan penghinaan ini selamanya. Aku menatap Raka, suamiku yang bahkan belum sah, dan Bu Ratna, ibu mertuaku yang baru saja melukai ibu kandungku. Tidak ada lagi cinta, hanya rasa mual yang meluap. Aku membiarkan ponsel Raka jatuh ke lantai berkarpet tebal. Bunyinya teredam, seperti suara hati nurani mereka yang sudah lama mati. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang kuwarisi dari ibu. Aku harus membuat keputusan yang paling berani, paling menyakitkan, dan paling menghancurkan dalam hidupku. Tanganku terangkat, menyentuh tiara kristal yang mahal. Dengan gerakan tegas, aku mencabut jepitnya, membiarkan mahkota itu jatuh. Pernikahan ini, suaraku keras, membelah keheningan yang mencekam. Aku memandang tepat ke mata Raka. Mataku sekeras baja. Batal. Kehancuran dimulai sekarang. Dan kali ini, aku akan memastikan merekalah yang menuai penyesalan atas noda yang mereka tumpahkan di hari suciku.
Aula kristal itu bergetar dalam keheningan yang tegang, dipenuhi aroma melati, kemewahan yang kini terasa menjijikan, dan pandangan ratusan pasang mata yang menunggu janji suci terucap. Aku berdiri di hadapan Raka. Gaun pengantin sutra putihku terasa berat dan menyesakkan, seperti belenggu yang hampir mengunci kehidupanku. Di barisan depan, duduklah ibu dengan wajah yang masih menyimpan sisa trauma semalam. Matanya sembab, namun ia berusaha tersenyum demi menenangkanku. Di sampingnya, Bu Ratna, calon mertuaku, duduk tegak dengan mahkota berliannya. Wajahnya memancarkan arogansi yang tak tertandingi, seolah ia adalah ratu yang baru saja menaklukkan segalanya. Penghulu baru saja membuka buku nikah. Udara seolah menipis. Inilah momennya. Karma, yang kata orang butuh waktu bertahun-tahun untuk datang, akan kugiring untuk hadir tepat di detik-detik sakral ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengabaikan tatapan memuja Raka. Tunggu sebentar, suaraku, meski pelan, terdengar nyaring berkat mikrofon yang terpasang di kerudungku. Semua pandangan kini beralih padaku. Raka mengerutkan kening. Bu Ratna mendesis pelan. Ada apa, nak? Jangan main-main. Aku tidak menjawab, Bu Ratna. Aku hanya menatap lurus ke arah penghulu yang terlihat bingung. Mohon maaf, Bapak Penghulu, kataku. Suaraku kini mulai mengeras, memancarkan resonansi yang dingin dan tegas. Saya harus melakukan klarifikasi sebelum janji suci ini terucap. Kini, aku melakukan gerakan yang telah kurencanakan. Dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena gejolak amarah yang memuncak. Aku meraih tepi gaun pengantinku. Ini adalah gaun rancangan desainer ternama, seharga ratusan juta. Lambang dari semua harapan palsu yang telah Raka tawarkan. Aku merobek bagian pengait gaun di leher dan pinggang. Gaun megah itu meluncur jatuh ke lantai marmer dengan suara desau yang dramatis, meninggalkan aku berdiri hanya dengan gaun terusan putih sederhana di dalamnya. Keheningan yang tercipta sungguh mematikan. Bahkan suara napas pun terdengar keras. Wajah Raka langsung pucat pasi. Bu Ratna seketika berdiri, matanya melotot tajam. Kurang ajar, apa yang kau lakukan, Fanya? Teriak Bu Ratna, suaranya melengking. Aku mengangkat mikrofon. Sorot lampu kristal di atas kepalaku membuatku tampak seperti sosok yang baru saja keluar dari kegelapan. Saya mengumumkan, kataku. Setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang menusuk. Pembatalan pernikahan ini. Detik ini juga. Pernikahan ini batal. Tidak akan pernah terjadi. Gema kata batal memenuhi aula. Bisikan pecah seperti ombak yang menerjang karang. Raka akhirnya bereaksi. Ia meraih lenganku, mencoba menenangkanku dengan bisikan panik. Fanya, jangan gila. Semua orang melihat. Aku sentakkan tanganku. Gila? Ya, saya gila. Gila karena hampir menikahi seorang pengkhianat dan bergabung dengan keluarga yang meremehkan martabat seorang ibu. Aku memberi isyarat kepada asistenku yang berdiri di sudut ruangan. Dalam hitungan detik, layar LED raksasa di belakang pelaminan menyala. Bukan menampilkan foto prewedding kami, melainkan serangkaian tangkapan layar, pesan mesra, dan foto Raka dengan wanita lain, sekretarisnya sendiri, di sebuah kamar hotel. Bukti itu terpampang jelas, tak terbantahkan. Wajah Raka kini benar-benar memutih. Ia tampak seperti patung yang baru saja disiram air dingin. Kalian semua bisa melihat, aku melanjutkan. Nadaku kini lebih dingin dari es yang mencair.
Inilah calon suami yang Ibu Ratna banggakan. Raka telah berselingkuh sejak 2 bulan lalu, bahkan saat ia memilihkan cincin ini. Aku melemparkan cincin berlian itu ke lantai. Bunyi klik kecilnya terasa seperti suara retaknya hati. Bu Ratna, yang tadinya marah, kini beralih ke mode penyelamatan diri. Ini fitnah, foto-foto palsu. Fanya, kau telah diperdaya. Oh, Ibu Ratna, aku tersenyum pahit. Senyum yang tidak mencapai mata. Fitnah. Mari kita bicara tentang fakta yang lebih baru. Aku menoleh ke arah ibuku, yang kini mulai menangis diam-diam. Kemarin malam, aku memulai. Dan kali ini, aku pastikan suaraku menggetarkan hingga ke relung terdalam. Tepat saat seharusnya kami menjalani malam Midodareni yang sakral, Ibu Ratna melakukan tindakan yang jauh lebih biadab daripada perselingkuhan murahan anak kandungnya. Aku menunjuk ke arah Bu Ratna. Tanyakan padanya, bagaimana ia memperlakukan ibuku yang datang ke sini dengan niat baik. Tanyakan padanya, mengapa ibuku harus pulang dengan pakaian basah, dengan seluruh tubuhnya bau teh panas yang ia siramkan ke wajah ibuku. Kata-kata itu menghantam seisi aula. Para tamu terkesiap. Para kerabat Bu Ratna yang tadinya sombong, kini saling pandang dengan rasa malu yang membakar. Bu Ratna, untuk pertama kalinya, tampak kehilangan kata-kata. Ia mencoba menyangkal, namun tubuhnya bergetar. Aku tidak sengaja. Dia terlalu berisik. Tidak sengaja? Atau memang sengaja ingin menunjukkan betapa rendahnya martabat keluarga kami di mata kalian? Aku menatapnya lurus-lurus. Saya adalah wanita yang akan menjadi menantu Anda, Bu Ratna. Saya memiliki pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan yang setara, bahkan mungkin melebihi putra Anda. Tapi bagi Anda, semua itu tidak cukup. Yang Anda lihat hanyalah wanita dari keluarga yang menurut Anda lebih rendah. Tapi, dengar ini baik-baik. Aku maju selangkah, menunduk sedikit agar suaraku terdengar lebih intimidatif. Kehormatan dan martabat ibuku. Satu helai rambutnya saja jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan dan janji pernikahan yang kalian tawarkan. Kalian telah merendahkan ibuku, dan kalian telah mengkhianati kepercayaanku. Dan untuk itu, kalian akan membayar harganya, bukan hanya dengan rasa malu ini, tapi dengan seluruh fondasi yang menopang kesombongan kalian. Raka yang akhirnya menemukan suaranya mencoba mengancam. Fanya, jangan macam-macam. Kau tidak tahu siapa kami. Aku tertawa, tawa yang terdengar kering dan dingin. Aku tahu, Raka. Aku tahu persis siapa kalian. Dan sayangnya, kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku mengalihkan pandangan dari Raka, kembali menatap kerumunan tamu dan kamera media yang kini sibuk merekam setiap detik drama ini. Untuk seluruh hadirin, saya Fanya Adisti, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Dan sebagai penutup drama ini, aku mengeluarkan ponselku. 15 menit yang lalu, tim hukum dan keuangan saya telah menyelesaikan audit forensik terhadap semua kontrak dan investasi yang melibatkan perusahaan keluarga Raka, khususnya PT Gemilang Properti Mandiri. Wajah Bu Ratna dan Raka seketika berubah dari malu menjadi panik yang murni. Mereka tahu, aku bukan sekadar calon istri biasa. Aku adalah CEO di perusahaanku sendiri, yang bergerak di bidang investasi properti dan teknologi. Koneksiku, dan tentu saja dana yang kumiliki, jauh melebihi dugaan mereka. Sebagai akibat dari pelanggaran kontrak besar-besaran dan terkuaknya beberapa praktik ilegal yang tersembunyi di balik perjanjian yang telah kami buat beberapa bulan lalu, aku melanjutkan. Suaraku kini sepenuhnya profesional dan tanpa emosi.
seluruh aset jaminan yang dimiliki. PT Gemilang Properti Mandiri, termasuk proyek pembangunan perumahan mewah yang baru saja mereka mulai, akan disita dan dialihkan kepemilikannya secara hukum. Seluruh letter of credit telah ditarik, dan dalam hitungan jam, rekening operasional mereka akan dibekukan. Dengan kata lain, aku menatap lurus ke mata Bu Ratna yang kini mulai berkaca-kaca karena ketakutan. Bisnis yang menjadi kebanggaan dan sumber kesombongan Anda, Bu Ratna, baru saja hancur lebur. Bukan karena kekerasan, melainkan karena hukum dan konsekuensi dari keserakahan dan kebodohan putra Anda. Bu Ratna jatuh terduduk di kursi pelaminan. Mahkota berliannya hampir miring. Ia tidak menangis karena malu. Ia menangis karena kehilangan kekuasaan. Raka merangkak mendekatiku, memohon, "Fanya, tolong, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Bisnis ayahku." Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Kau menukarkan seluruh masa depan keluargamu demi beberapa malam murahan dengan sekretarismu. Dan kau menukarkan martabat ibuku dengan harga secangkir teh panas. Aku menghela napas panjang, akhirnya melepaskan semua beban yang kurasakan. Tadi malam, aku memutuskan. Tidak ada lagi Fanya yang lemah dan penurut. Hari ini, aku memilih untuk berdiri tegak. Aku memilih ibuku. Aku memilih kehormatan kami. Aku meletakkan mikrofon itu kembali ke kedudukannya. Aku berbalik, berjalan menuju ibuku. Dengan lembut, aku menggandeng tangannya yang dingin. Ibuku menatapku. Air matanya bercampur dengan bangga. "Ayo Bu, kita pulang." Kami berjalan meninggalkan pelaminan, meninggalkan gaun pengantin yang teronggok tak berharga di lantai. Kami berjalan melewati ratusan tamu yang masih membisu, melewati tatapan hancur Raka dan Bu Ratna yang kini hanya bisa memanen penyesalan abadi mereka. Di ambang pintu aula, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Sosok Bu Ratna yang tersungkur di kursi, dengan wajah sembab dan mahkota yang miring, adalah pemandangan paling memuaskan yang pernah kulihat. Karma memang datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Dan hari ini, aku adalah pembawa pisan karma itu. Aku meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak, menggandeng ibuku, menuju babak baru kehidupan yang jauh lebih bermartabat. Pintu aula tertutup, meninggalkan mereka di dalam jerat rasa malu dan kehancuran finansial yang baru saja kubangun. Pernikahan itu batal. Kehormatan kami, selamat, dan itu adalah harga terbaik dari segalanya. Ingatlah, kehormatan dan harga diri adalah mahar terindah yang harus kita jaga. Jangan pernah izinkan siapapun menginjak-injak martabatmu, apalagi orang yang seharusnya mencintaimu. Terkadang, mundur selangkah dari janji yang salah adalah jalan tercepat menuju kebahagiaan dan ketenangan sejati.